Yo, halo teman-teman Keeper, kembali lagi bersama saya Mr. Kips. Dan kali ini kita kedatangan, kalau teman-teman nggak tahu isinya apa, ini adalah PGS Pro Eagle Series yang terbaru. Kita akan review, cus. PGS Eagle Series ini rasa-rasanya sih kalau yang kemarin-kemarin udah keluar juga sih Eagle Series ya. Ya, saya rasa sih memang Eagle Series dengan negative cut itu udah signature mereka ya. Jadi kemarin-kemarin waktu dia ngeluarin seri H2, ada yang kurang aja gitu. Ya, negative cut itu ya itulah Eagle. So, tanpa basa-basi kita bakal langsung aja review PGS Pro Eagle Series yang terbaru ini. Pertama-tama dari bagnya, bagnya ini nggak ada perubahan sih dari seri PGS Eagle yang sebelumnya ya. Masih dengan bag tampilan seperti ini kayaknya nggak perlu banyak dibahas deh. Kita paling bahas sedikit masalah sletingnya. Ya seperti biasa, sletingnya enak dibuka dan juga bahannya nyaman. Cuman sekali lagi nggak ada sizing ya, cara mengukur sarung tangan di bagian bagnya ini. Kalau ada jauh lebih bagus. Tapi overall udah memang seperti ini kalau PGS. Jadi apa yang mau kita minta lagi ya? Sudah seperti ini bentuknya. Well teman-teman, ini adalah tampilan dari PGS Pro Eagle Series yang terbaru. Sebenarnya kalau Mr. Kip sendiri lebih senang bilang ini karena ada gurat-gurat seperti teman-teman bisa lihat. Gurat-gurat line atau garis. Kayaknya kita sebut aja sirkuit deh ya. Sebenarnya sih kalau dari PGS yang sendiri dia nggak ngasih nama spesifik ya untuk glove ini. Dia cuma ngasih nama PGS Eagle doang. Tapi karena PGS Eagle yang sebelumnya juga namanya Eagle semua, kecuali yang H2 kemarin. Jadi kadang-kadang susah ngebedain mana Eagle yang tahun sekian keluarnya dan tahun yang terbaru keluarnya. Jadi kita kasih spesifik nama aja ya, Eagle Circuit. Dari info yang saya dapat, untuk PGS Eagle Circuit ini dia dilengkapi dengan latex New Basic 4 mili, standar untuk mid level. Lalu backhand dumb bags yang bakal nanti kita bahas karena ada sedikit perbedaan dengan dumb bags pada biasanya. Lalu di bagian logonya juga ada rubber premium. Di bagian strapnya dia double strap. Dan juga di bagian yang paling jos, ini di bagian punching zone-nya dia dikasih rubber. Oke, sekarang kita langsung aja review di bagian backhand. Di bagian backhand ini terdapat dumb bags yang saya rasa ketebalannya cuma sekitar 3 atau 2 mili malah, 3 milian mungkin ya. 3 mili dan juga logo rubber dan juga punching zone rubber. Kita bahas satu-satu ya dari dumb bags-nya. Jujur aja kalau untuk dumb bags-nya ini sedikit lebih keras daripada dumb bags biasanya. Mr. Kips juga agak bingung kenapa ya. Tapi kemarin kita konfirmasi ke PGS Pro-nya sendiri bahwa memang bener ini dumb bags karena tadinya Mr. Kips menganggap ini PK latex karena kadang-kadang PK latex itu lebih keras daripada dumb bags. Tapi ternyata karena mereka bilang ini juga dumb bags, so kita yakin ini juga dumb bags, cuman mungkin kadar densitasnya lebih padat sehingga hasilnya agak keras. Nanti kita bakal coba di fitting apakah berpengaruh sangat besar ke fitting atau enggak. Oke, lanjut ke bagian logonya. Ya, ini logo rubber lah ya. Kalau mid level sekarang pakai logo rubber tuh udah di mana-mana banyak deh. Paling yang memang membedakan ini di bagian backhand-nya untuk punching zone. Punching zone-nya ini rubber. Jujur aja kalau Mr. Kips ini ngerasa sekarang tuh brand-brand berani banget gitu. Dia mid level tapi pakai rubber. Itu dimulai dari waktu Kalsi. Waktu Kalsi malah lebih parah lagi, dia udah pakai punching zone, di bagian bodinya juga rubber. Ya kelihatannya sih arah-arahnya nih mid level bakal digila-gilain deh si spesifikasinya. Oke, setelah rubbernya kita bakal bahas di bagian, tapi ya ada sedikit perbedaan untuk di bagian kita upper di sini. Karena mungkin si dumb bags-nya ini agak keras, jadi di bagian embossnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini jadi kelihatan jelas banget, lebih bagus dan jauh lebih dalam. Gak tahu ya apa ini berpengaruh dumb bags yang keras itu, atau memang ya karena desainnya aja sih mendukung sehingga kelihatan jauh lebih gagah ya embossnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Sebenarnya ini bagian palm ya, cuman kita ambil aja ke bagian backhand nih biar sekalian. Ini di bagian guset. Nah ini yang selalu jadi perhatian Mr. Kips untuk PGS Pro Eagle ini ya, Eagle Series yang negatif kan. Gusetnya tipis. Nah itu jarang banget brand lokal yang bisa dapet
guset tipis kayak gini. Karena biasanya guset-guset tipis itu dipakai di brand mayor macam Puma, Nike, Adidas, dan lain-lain. Dan PGS Pro Eagle selalu seperti ini, jadi kelihatan lebih premium. Cuman sayangnya guset di sini, jujur aja ini Mr. Kips yakin, kemarin lupa kita tanya, tapi ini yakin bukan latex. Sayang banget ya, ini kelihatannya Dumbex. Nah, ini kerasa banget kalau misalkan bener ini Dumbex. Ini kerasa banget perbedaannya antara Dumbex yang ada di guset dan Dumbex yang ada di bagian backhand. Karena ya kalau misalkan nanti teman-teman sendiri coba, ya memang benar-benar beda. Ini keras bagian backhandnya padahal namanya juga Dumbex, sementara di bagian gusetnya juga ini Dumbex juga, tapi lebih soft ya, lebih tipis. Sekarang di bagian jempolnya sendiri dia negatif cut juga ya. Dan ada urap latex full dari bagian depan ke bagian depan ke bagian belakang sampai dijahit ke dalam juga. Ini biasanya sih bikin sedikit glove ini gatal kalau di dalam, tapi kita nggak tahu bagaimana PGS ini. Dan untuk di bagian body dia pakai dry fit dilaminasi oleh foam. Dry fit laminasi foamnya ini jauh lebih tipis daripada kebanyakan. Jadi Mr. Kips rasa sih ini kalau misalkan hujan nggak akan terlalu banyak menampung air. So sekarang kita masuk ke bagian palm. Seperti tadi kita sebutkan di awal, ini pakai New Basic 4 mili. Gak perlu banyak dibahas lagi karena itu adalah standar latex yang dipakai di mid level. Kalau untuk tulisan printingnya sendiri PGS itu juga nggak perlu kita banyak bahas karena nggak terlalu banyak berpengaruh. Dan di bagian V-touch-nya sendiri pakai Lycra. Standar juga untuk mid level, memang seharusnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan di bagian body PGS ini sudah mengakomodir yang seharusnya ada pada glove mid level umumnya. Dan kita sekarang lanjut ke bagian strap. Yap, seperti yang kita tahu PGS Eagle selalu double strap dari pertama mereka buat. Yap, seperti ini contohnya. Walaupun ya kelihatan si bagian rubber di si strapnya ini agak kegedean. Cuma nanti deh kita bakal cobain pas fitting apakah semuanya sesuai, apakah semuanya juga cocok. Dan karena Mr. Kips nih selalu agak-agak riskannya dengan double strap nih, apakah dia pas? Karena kalau nggak pas, aduh itu bener-bener bikin gak estetik banget, bikin style kalian tuh runtuh pokoknya. Dan yang terakhir bakal kita bahas adalah di bagian wrist. Bagian wrist overall ya pakai kain polyester yang cukup lah. Bisa dibilang bagus enggak, tapi jelek juga enggak. Ini juga ada bagian untuk pull up-nya. Jadi ya glove ini udah cukup oke. Dan Mr. Kips sendiri cukup senang dengan kehadiran kembali Eagle. Karena yang H2 kemarin jujur aja kayak kehilangan aja gitu dengan negatifnya Eagle series seperti biasa. Yap, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting yaitu sesi fitting. Apakah glove yang keren dari PGS ini sesuai dengan ekspektasi Mr. Kips? Kita coba langsung. Oke, sekarang kita akan langsung aja coba. Yap. Oke, dari fittingnya ini size 9, sesuai dengan size Mr. Kips. Oke, dari tadi waktu pertama kali Mr. Kips masukin tangan ke dalam glove ini, memang agak sedikit sempit ya di bagian sampingnya. Dan juga, jujur aja ada sedikit jahitan yang keluar di bagian dalam, sehingga itu menyebabkan tangan kalian juga agak sedikit gatel. Dan ini juga masih ada ya, kerasa sih. Di dalamnya banyak jahitan-jahitan yang nggak begitu rapih. Oke, tapi overall ini fittingnya pas sekali, nggak ada jari yang terlalu pendek, ini semuanya pas. Dan untuk di bagian strap, nah kita ulang lagi aja bagian strap ya. Bagian strap ini kita tadi coba, memang beberapa konsumen bilang bahwa strapnya ini agak kependekan, dan yes bener sih ini kependekan. Tapi kalau misalkan dipakai seperti ini nggak kelihatan sih ini ada kurang panjang ya. Cuman kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ini ya memang nggak nyampe ujung, dan ini kalau nyampe ujung harus seperti ini. Dan aduh ini benar-benar sempit banget, sakit ini ke tangan, nggak enakin. Jadi harus dipakainya agak longgar. Ya, tapi segini sih udah cukup lumayan ya.
Jadi kalau untuk fitting sih masih banyak perbaikan, terutama jahitan-jahitan di dalam itu nggak boleh sama sekali keluar-keluar. Itu justru yang harus rapi. Bukan berarti bagian backhand boleh acak-acakan dalam harus rapi, nggak. Dua-duanya juga harus sama-sama rapi. Tapi yang paling penting itu di bagian dalam, karena ini kan kita langsung ngerasain ya. Seperti baju aja kita pakai, dan ya lumayan lah. Cukup untuk mengobati kerinduan kita ke seri PGS Eagle yang negatif cut. Yap, karena ini size 9 tadi juga Mr. Kips ngerasa sedikit agak sempit, Mr. Kips mau coba yang size 10. Apakah oversize atau justru malah lebih nyaman? Kita langsung coba ya. Jap! Size 10-nya. Waduh, ini ternyata jauh lebih nyaman ya size 10-nya. Cuma memang harus perlu dinotis bahwa jarinya jadi agak kepanjangan sih. Cuman bagian sampingnya jadi bener-bener pas. Dan yang perlu kita notice banget, ternyata bagian strapnya ini untuk size 10 sama kecilnya dengan size 9. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya pergelangan panjang, kayaknya ini bakal jadi sedikit masalah ya. Cuman kalau misalkan untuk naik size ini, jadinya terlalu besar di bagian wristnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai jadi seperti menekuk. Kayak baju dilipat, nggak bagus banget. Dan jadi nggak nyaman malah. Cuman ini bagian strapnya, aduh ini sayang banget pokoknya. Bagian strapnya tetap harus diimprove ya. Siapapun itu, brand manapun itu yang pakai double strap harus bener-bener aware banget sama panjang ini strap. Jangan sampai nanggung. Karena aduh, berapa kali kita review dan banyak banget problem di masalah double strap ini. Overall, kalau Mr. Kips pilih sih mungkin masih tetap di true size ya. Jadi size 9 pakai size 9. Cuman kalau misalkan temen-temen yang memang punya size hampir, maksudnya hampir itu size 9 itu nanggung, hampir ke 9,5, ya udah naik aja mending 10. Soalnya ini bener-bener size 9 buat size 9. Bahkan mungkin lebih cocok buat 8,5. Mr. Kips ini kan masih di ring 8,5 sampai 9 tangannya. Oke, teman-teman keeper, untuk PGS Pro Eagle Circuit ini dibanderol dengan harga Rp385.000. Tapi di rumah keeper kalian cukup bayar Rp355.000 aja. Well, kita juga pengen ngambil kesimpulan ya. Worth it kah harga segitu? Dengan material yang PGS kasih dan juga review yang tadi kita kasih ke kalian, apakah worth it dengan harga segitu? Jawabannya adalah Rp355.000. Yap, itu worth it, tapi nggak worth it banget karena tadi ada beberapa problem di fittingnya. Kalau itu bisa dibenahi ke depan, itu bakal jadi worth it banget harga segitu. Well, karena materialnya juga udah bagus banget. Walaupun mungkin ada perubahan di dumbbells-nya ke depan lebih soft, pasti bikin glove ini jauh lebih enak. Yup, PGS Pro Eagle Circuit ini udah hadir di Rumah Keeper dan kalian bisa langsung dapatkan dengan mengontak admin kita lewat IG di Rumah Keeper atau juga bisa langsung ke Shopee kita dan juga Tokped Renaldi Sportindo. Yang penting kalian jangan sampai kehabisan deh, soalnya nyesel. Ini barangnya mantep. Cukup lah buat harga Rp355.000, kalian gaya-gayaan di lapang dan juga pakai buat tanding. So, jangan sampai kehabisan. Bye-bye.